A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ibnul Musanna, hadatsana Ibnu Abi Adiyin an Sa'idin an Qatadah an Azrata an Sa'id ibni Jubairin an ibni Abbasin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, jadi masih pembahasan tentang ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina, dan pada orang-orang atau bagi orang-orang yutiqunahu yang mampu mereka pada puasa, fidyatun membayar fidyah, yaitu ta'amu memberi makan miskinin seorang miskin. Jadi ayat ini menjelaskan bagi orang-orang yang mampu untuk berpuasa, seumpama dia tidak berpuasa, maka boleh, yang penting membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada satu orang miskin. Sehari satu orang miskin, satu kali makan. Jadi ayat ini tidak membahas tentang siapa, pokoknya siapa saja, yang muda, yang tua, ya sebenarnya dia kuat untuk puasa. Tapi umpama dia milih tidak berpuasa, ya boleh, yang penting membayar fidyah. Makanya kemarin terus dimansuh nasihnya, faman syahida minkumus syahra falyasum, kan begitu. Maka barang siapa yang menyaksikan tanggal 1 Ramadan, maka Allah mewajibkan dia harus berpuasa. Qala berkata siapa? Ibnu Abbas. Nah, ini ulama ahli hadis. Ibnu Abbas, ibnunya itu Abdullah, ya, Abdullah Ibnu Abbas lengkapnya. Jadi pada saat itu memang Abdullah Ibnu Abbas adalah dikenal seorang ulama ahli hadis. Sebetulnya dia masih cukup muda belia. Masih muda di kalangan para sahabat Nabi. Ibnu Abbas itu yang sangat muda, tapi ilmunya luar biasa. Nah ini, kanat ada apa ayat, maksudnya rukhsatan, memberikan kemurahan, lisyaikhi, bagi orang yang sudah sepuh, ya, orang yang sudah tua. Beda dengan yang sudah muda. Kalau sudah muda ya tinggal tuanya. Ini sudah tua. Al-kabiri, yang sangat tua. Ya, berarti sudah betul-betul sudah tua. Ya, kadang-kadang umur 60 itu kan sudah masuk kategori usia senior ya. Tapi kadang-kadang masih kuat ya, sehat, fisiknya ya masih bagus ya. Wal mar'atil kabiroh, wal mar'ati, dan juga wanita al kabiroti, yang sangat tua. Wahuma, dan adapun keduanya seorang pria yang sudah cukup tua dan juga wanita, yutiqani, mampu keduanya, asyama, pada puasa. Nah, jadi menurut pengertian seorang ulama, yaitu Ibnu Abbas, bahwa yang dimaksud yutiqunahu, orang-orang yang mampu puasa. Maksudnya orang-orang ini enggak semua orang, tapi hanya orang-orang yang sudah usia lanjut tadi. Diberi kemurahan ayyuftira, untuk tidak berpuasa keduanya. Orang sudah cukup sepuh, sebetulnya kalau dipaksakan puasa ya mampu. Nah itu loh, usianya sudah 80 misalnya. Tapi umpama tidak puasa, usia-usia yang sudah lanjut itu oleh Allah diberi kemurahan untuk tidak puasa. Asal wa yut'ima, dan memberi makan keduanya. Ya, keduanya yang usia lanjut tadi itu, membayar fidyah, memberi makan.
Maka sebagai gantinya kulli yaumin, setiap hari dia karena tidak puasa itu sebagai fidyah atau gantinya tidak puasa setiap hari, miskinan satu orang miskin. Nah, jadi jelas oleh Ibnu Abbas dijelaskan bahwa maksudnya ayat itu bukan untuk semua orang, tapi khusus bagi orang-orang yang sudah usia lanjut. Bagi usia lanjut, umpama dia tidak puasa, boleh asal membayar fidyah, yaitu gantinya tidak puasa setiap hari memberi makan satu orang miskin. Jadi satu kali makan satu orang miskin. Wal hubla, dan adapun wanita yang hamil, wal murdi'i, dan wanita yang menyusui anaknya, jangan salah ya. Idza khofata, ketika khawatir keduanya, khawatir terhadap anak yang ada di kandungannya dan juga khawatir terhadap anak yang masih menyusu. Rawahu Abu Dawud Kitabus Shaum. Nah, jadi bahwa yang diberi kemurahan untuk tidak puasa dan kemudian membayar fidyah itu tadi khusus bagi saudara-saudara kita yang sudah usia lanjut, mungkin ya bapak kita, kakek kita, atau mbah. Kalau memang usianya sudah lanjut, umpama tidak puasa boleh, asal setiap hari mengganti dengan fidyah, yaitu memberi makan satu orang miskin. Dan juga termasuk wanita yang sedang hamil dan juga wanita yang sedang menyusui anaknya, dengan catatan mengkhawatirkan terhadap anaknya. Wah, kalau saya puasa sementara sedang hamil, nah ini kan yang di dalam juga, walaupun masih di dalam ini memerlukan nutrisi, memerlukan makanan yang bergizi dari ibunya kan. Nah, kalau puasa kan kosong, nggak ada masukan. Begitu juga apalagi yang sedang menyusui. Ya, pagi-pagi sudah nyusui, nanti berapa jam lagi nyusui lah. Kalau puasa wah bisa lemas aku. Ya, kalau nggak disusui anaknya justru yang lemas. Wah, piye? Cuman untuk wanita yang mengandung dan yang menyusui ini dari beberapa para ulama ahli hadis diambil, disepakati untuk wanita yang sedang hamil dan menyusui tadi, kalau memang mengkhawatirkan terhadap anaknya, boleh dia tidak puasa, boleh, tapi tidak membayar fidyah. Nah itu bagi yang menyusui, bagi yang hamil, umpama dia tidak kuat puasa, ya, yang nyusui karena nyusui anaknya terus kan lemes itu, lapar, termasuk yang sedang hamil pun. Nah, makanya umpama tidak kuat puasa, boleh membatalkan atau boleh tidak puasa, tapi tetap harus diganti dengan puasa. Nah, tetap diganti dengan puasa. Tidak bisa diganti dengan membayar fidyah. Itu catatannya ya. Kadang-kadang problemnya bagi yang menyusui, yang hamil ini kadang-kadang puasanya, hutang puasanya numpuk-numpuk kadang-kadang. Ya, tahun kemarin belum selesai. Keburu mau datang puasa lagi. Nah, ini masih ada waktu ini, monggo Bapak Ibu, terutama ya kaum ibu yang mungkin masih punya tunggakan, masih punya hutang puasa, monggo segera dibayar ya, segera dibayar, diusahakan. Memang kadang-kadang bayar hutang puasa itu bawaannya berat, malas ya. Nah, tapi ini kewajiban untuk menyempurnakan puasa kita yang tahun lalu yang belum sempurna, disempurnakan ya.
Jangan nanti terus punya tunggakan lagi datang Ramadan, nanti punyalah, nanti tambah berat ya. Diusahakan. Rawahu Abu Dawud Kitabus Shaum. Babu babnya mabda'i fardhis siyami. Mabda'i permulaannya. Fardhis siyami wajibnya puasa. Ya, di gimana permulaannya wajibnya puasa Ramadan itu gimana ceritanya? Hadatsana Ahmad bin Muhammad bin Syabbuai, hadatsani Ali bin Husain ibni Waqitin. An abihi an Yazid an Nahwi an Ikrimah an Ibni Abbas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba telah diwajibkan alaikum atas kalian semua apa siyamu puasa Ramadan ya. Kama sebagaimana kutiba diwajibkan apa puasa alal ladzina kepada orang-orang min qablikum dari sebelum kamu sekalian. Orang-orang dahulu juga sama. Hanya kalau orang dahulu itu prakteknya puasanya lebih berat. Kalau soal kewajibannya sama, tapi prakteknya yang berbeda. Dulu awal-awalnya orang-orang dulu puasa Ramadan itu berbukanya sebentar waktunya. Sebentar. Yes, pokoknya begitu maghrib, beduk maghrib, terus ya katakanlah sampai saat isya, udah. Habis itu sampai pagi lagi, sampai siang lagi nggak boleh makan. Lah, kemudian turunlah ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadzu minal khaitil aswadi minal fajr. Akhirnya Allah memberikan rukhsah, kemurahan, boleh makan minum sampai terbit fajar. Nah, malam nggak usah tidur, makan minum terus. Fakana maka ada siapa annasu manusia, yaitu ala ahdin Nabi pada zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Idza sholau ketika telah sholat mereka al-atamata pada sholat atamah. Atamah ini isya akhir. Kalau jam mungkin kurang lebihnya isya akhir jam 11 malam. Haruma maka haram alaihim atas mereka apa at'amu makan, wasyarabu dan minum, wan nisa'u dan istri. Wah. Jadi begitu sudah tiba atamah, ya, atamah itu ya waktu sholat isya akhir tadi kurang lebih jam 11 malam. Maka ketika sudah atamah sudah haram, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh kumpul sama istri. Waduh lah. Waduh. Dulunya seperti itu. Wasomu dan berpuasa mereka ilal qabilati pada depan, ya maksudnya sampai besok, nah, sampai maghrib. Akhirnya fakhtana maka khianat siapa rojulun orang laki-laki. Pada saat itu terjadilah kejadian-kejadian, ya, orang itu melanggar nafsahu pada dirinya, masuknya khianat pada dirinya, ya. Fajama'a maka menjima siapa rojul, mengumpuli, mengamal solei, ya, imratahu kepada istrinya. Mestinya waktunya sudah habis, tapi dia tetap mengumpuli istri padahal waktunya sudah lewat atamah itu. Wa qad sholat dan sungguh telah sholat dia al isya'a pada isya. Dia sudah sholat isya, mestinya begitu isya sudah stop. Ya tadi makan stop, minum stop, istri juga stop. Nah, tapi ini terjadi seorang laki-laki
Ya habis mau tadi kan untuk makan, untuk minum, untuk buka, waktunya habis. Istri belum diapa-apain. Walam yuftir, dan belum berbuka dia. Ya, sampai ada kejadian mestinya berbuka itu kan makan, minum, atau minum dulu makan untuk membatalkan puasa. Sampai terjadi waktu itu orang mikir kalau dipakai makan minum habis waktunya. Kapan mau kumpul sama bini? Akhirnya waktunya minum dan makan itu mestinya membatalkan dengan minum dengan makan, tapi dibatalkan dengan cara ngumpuli istri. Wes ngene dik, wes makane nanti gampang. Nah, akhirnya begitu mau makan minum, wes entek waktune. Masya Allah, itulah cerita-cerita di awal Ramadan dulu, awalnya seperti itu. Ya, makanya agama ini kan kalau kita dari awal itu memang ya belum peraturan-peraturan itu belum sempurna. Terus tapi sudah dibuat ya, dengan adanya kejadian akhirnya Allah terus ya memperbaiki ya, kemudian ada yang dimansuh, kemudian yang tadinya berat kemudian dipermudah. Nah, sampai akhirnya ya sampai kita sekarang ini sudah sempurna. Nah, jangan kemudian masih ditawar-tawar lagi. Faroda, maka menghendaki siapa Allah Azza Maha Mulia, siapa Allah wa Jalla dan Maha Agung, menghendaki ayyaj'ala, bahwa menjadikan siapa Allah dzalika, pada demikian itu, menjadikan yusron, pada kemudahan. Dengan adanya kejadian tadi kemudian Allah menghendaki untuk memberikan kemudahan. Liman, bagi orang bakia yang tersisa, maksudnya liman bakia itu ya orang-orang yang generasi-generasi di belakang, umat-umat di belakang, termasuk kita. Ya, kalau saudara-saudara iman kita yang awal-awal dulu ya itu ngalami seperti tadi. Ya. Warukshotan, dan menjadi kemurahan. Wa manfaatan, dan menjadi manfaat. Jadi makanya ketika wahyu itu masih turun, ini kadang-kadang ada peraturan, ada perubahan-perubahan. Nah, ketika wahyu sudah stop, termasuk Rasulullah sudah wafat, bahkan wahyu Al-Quran pun ketika sudah selesai, maka ayat yang terakhir itu kan dalam Al-Quran Allah berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Kan begitu. Sudah tamat, sudah sempurna. Nah, ini sudah nggak bisa dirubah-rubah lagi. Ya, tinggal kita sekarang menyesuaikan. Kalau memang itu perintah ya dilaksanakan, larangan ya dijauhi. Jangan terus diotak-atik lagi. Faqala, maka berfirman siapa Allah Subhanahu Maha Suci Allah, terkait dengan peristiwa-peristiwa ya orang-orang yang melanggar. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Itu di Al-Baqarah ayat 187. Alima, mengetahui siapa Allahu Allah, annakum, sesungguhnya kamu sekalian, kuntum, ada kamu sekalian, takhtanuna, orang-orang yang berkhianat atau orang-orang yang mengkhianati, anfusakum, pada diri kamu sekalian, maksudnya melanggar. Allah tahu kok kalian itu ya mengkhianati terhadap diri kalian sendiri, maksudnya tidak menetapi peraturan ya, mungkin karena berat. Allah tahu ya, Allah tahu itu. Nah, makanya kemudian Allah memberikan kemurahan-kemurahan. Akhirnya waktu berbuka makan minum itu satu malam penuh. Nah, tidak sampai hanya waktu isya, itu tadi sampai fajar. Nah, maka sudah dikasih waktu sampai fajar, jangan terus masih kesiangan lagi. Sudah tahu sudah saatnya detik-detik mau azan fajar masih saja
segera diselesaikan, maka sampai diadakan imsak. Nah itu imsak itu artinya menahan. Ayo siap-siap, sudah diberhentikan makan minumnya, ya, termasuk maka disiapkanlah sikat gigi dan apa, sudah selesai lah, fajar azan sudah selesai dah. Nah, wakana dan ada hadza ini mimma dari apa-apa, nafa'ah yang memberi manfaat, siapa Allah bihi dengan apa-apa, annasa kepada manusia, warakhasya dan memberi kemurahan, siapa Allah lahum kepada mereka, wayassara dan memberi kemudahan siapa Allah. Nah, akhirnya dengan adanya itu ya, terus ya Allah memberikan apa ya, kemudahan, memberikan kemurahan supaya semua itu bermanfaat bagi manusia. Nah, jadi itulah perjalanan peraturan-peraturan syariat-syariat di dalam Islam. Jadi nggak langsung tek pertama langsung jadi klek, enggak. Jadi istilahnya ada uji coba, ya, uji coba berjalan. Oh, ini kayaknya keberatan, oleh Allah dikurangi. Ya, contoh satu lagi seperti masalah wudhu. Dulu wudhu ya hanya harus pakai air, nggak ada air ya meneng. Nah itu akhirnya pada saat perang, nah, kami lupa, Ibu Aisyah itu ikut serta. Kemudian ada sesuatu yang hilang. Tadinya sudah mau pulang, Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mencari kalung, ya, kalungnya Ibu Aisyah. Kalung dari minjem lagi itu. Dicari itu sampai lewat waktunya sholat. Orang-orang pada ngerendang, wah ini nih gara-gara Ibu Aisyah ini putrinya Pak Abu Bakar nih. Jadi keluarga Abu Bakar jadi kena ini juga itu. Akhirnya dengan adanya menjumpai waktu sholat dan tidak ada air, terus Allah memberi wahyu kepada Nabi, yaitu tentang ayat tayamum. Nah, tentang ayat tayamum. Jadi kalau tidak ada air, wudhunya bisa diganti dengan tayamum, ya, dengan menggunakan debu, ya, bisa tayamum. Akhirnya dipraktekkan. Akhirnya begitu kendaraan ontanya Ibu Aisyah dibangunkan, wala jeketek apa itu? Kalungnya ada di ketindihan onta. Pada dicari kemana-mana sampai lewat waktunya sholat. Itu loh. Jadi skenarionya Allah itu kita nggak tahu. Tujuannya Allah itu ingin menurunkan ayat tayamum tadi dibuat kronologinya dulu lah itu loh. Akhirnya orang-orang yang tadinya kesel dengan Ibu Aisyah, dengan keluarga Pak Abu Bakar, sebaliknya syukur, alhamdulillah gara-gara Ibu Aisyah putrinya Pak Abu Bakar, wah, alhamdulillah Allah menurunkan keberkahan kepada kita. Gara-gara tadinya pada kesel, akhirnya sebaliknya syukur. Nah, dengan turunnya ayat tayamum itu kan akhirnya lebih luas, lebih mudah kan di dalam mengerjakan syariat agama ini. Kalau nggak ada air bisa diganti dengan tayamum lah, mudah lah itu loh. Nah ini juga begitu, awalnya Ramadan itu ya berat. Makanya tadi terus ada laki-laki yang khianat, dia melanggar, kumpul dengan istri, itu sebetulnya oleh Allah dijadikan lakon saja itu, ya, yang akhirnya kemudian ya Allah memberikan kemurahan-kemurahan, kemudahan-kemudahan dengan adanya kejadian-kejadian itu. Ya kalau nggak ada kejadian itu nggak ada cerita lah, ya. Kenapa ini ya bisa kok
Yang tadinya sampai waktu isya kemudian sampai fajar, ceritanya bagaimana? Kalau nggak ada cerita gimana? Jadi ada ada sebabnya. Itu.